Selamat malam Sobat Karya di Channel. Kita sudah mengetahui siapa itu Habib Abu Bakar bin Ismet. Siapa dia datang ke Cirebon dari Jakarta berbekal Rp200.000 dan melakukan berbagai hal banyak, antara lain yang bersifat syiar Islam. Lalu apakah yang dia kerjakan selanjutnya? Apakah gerangan yang kemudian menjadi kendala bagi beliau? Kita ikuti di Karya di Channel. Itu artinya sudah hijrah secara hati ya, hatinya sudah hijrah. Dari yang tadinya dalam tanda petik bergelimang harta menjadi ya betul-betul seadanya gitu. Itu seperti apa itu? Dari bergelimang harta ke sederhana ya, bahkan miskin gitu kan. Walaupun awalnya sangat berat dalam artian kebiasaan hidup, mungkin dulu segala sesuatu dengan mudah kita bisa dapatkan. Ketika hijrah, bahasanya pengen beli rokok satu bungkus pun sulit. Tapi di sini anak bilang dalam hati, yang namanya berubah dari satu hal yang katakanlah kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, emang dibutuhkan satu kelegoan hati, keikhlasan hati untuk meninggalkan sesuatu yang menurut pandangan saya pada waktu tidak bisa membahagiakan kita, tidak bisa memberikan ketenangan kepada hati. Resiko apapun saya bilang, demi Allah saya akan siap. Mau makan, mau nggak makan, saya siap. Yang penting saya bisa mengabdikan diri saya di sisa umur saya berjuang di jalan Allah dan Rasul. Pernah nggak makan, Bib? Alhamdulillah. Pernah ya? Bukan pernah lagi, sering. Bahkan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang ini. Alhamdulillah banyak hamba-hamba Allah yang cinta dan peduli pada perjuangan ini. Tapi ketika mereka memberikan, ada yang bawa perlak, ada yang bawa makanan, mereka melihat sosok kepada anak yang menurut mereka bahwa anak bisa membawa mereka dalam keberkahan. Tapi semuanya berat. Dari makanan-makanan yang mereka bawa, dari kebutuhan yang mereka bawa, anak berpikir bagaimana caranya ketika mereka berusaha menyenangkan hati anak, membahagiakan hati anak pun harus bisa membahagiakan hati mereka dengan cara anak berusaha dari segala sesuatu yang mereka bawa. Sebelum anak makan, anak berusaha membagikannya dan fakir miskin, yatim dan piatu. Sisa dari itu baru anak berani makan. Itu betul ya? Kalau saya nggak bisa. Alhamdulillah. Sendiri aja dulu kan. Anak berusaha, anak sangat berusaha, dan mungkin bila mana ingin mendengar kesaksian dari orang yang mendampingi anak, silahkan. Atau ada sahabat-sahabat anak seperti Uci, Mas Boyo, Harjo, yang selama 6 bulan anak tinggal di kandang kambingnya beliau, anak makan tempatnya beliau, hujan kemudian tempat beliau. Pernah tinggal di kandang kambing, Bib? Iya. Di kandang kambingnya siapa itu? Mas Harjo di daerah Kilasman. Oh, di Kondang Sari ya? Karena malam 6 bulan saya tidak di tempat. Waktu itu udah serai dengan Sarifah ya? Belum. Karena lagi belajar seperti apa sih rasanya susah, seperti apa sih rasanya lapar. Karena selama ini saya tidak pernah merasakan kesulitan. Walaupun ada orang tua, dia bahasanya, gampang, gue kerja, gampang, gue ada orang tua. Tapi ketika kita hijrah belajar dari tempat yang tadinya penuh kemewahan, kita belajar dengan tempat saudara lebih nikmat seperti ini. Bahkan ada seorang sahabat waktu itu, Mas Yudo menawarkan kepada anak untuk pekerjaan, untuk mengurus perusahaannya beliau. Anak menolak dalam artian anak lebih nyaman seperti ini, tidak diuber-uber oleh keinginan hawa nafsu dunia, dan
Ana lebih merasakan kenyamanan kedamaian seperti ini tanpa ada beban, tanpa ada memikirkan bagaimana harus target marketing seperti apa, harus dapat revenue perusahaan itu seperti apa. Tidak harus seperti itu. Justru sekarang lagi relax, lebih nyaman, makan gak makan yang penting kita bersyukur. Ya. Terus kemudian melakukan pembangunan di sini ya, Bib ya. Ya. Ya, Awalnya seperti apa? melakukan pembangunan di sini tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang tadinya ini lantai tanah, yang tadinya di sini tidak ada atap, yang dimana ini tidak ada bangunan seperti ini. Bila mana kalau hujan, angin masuk kencang, air tuh di dalam rumah. Jadi ketika anak pulang dari acara maulid, acara pengajian, ketika pulang hujan, otomatis kasur itu basah, anak tarikin ke atas, anak pel dulu. Dan alhamdulillah ada satu kamar yang bisa membuat anak sedikit nyaman, tidak kena hujan, kamar depan ini. Jadi ketika ingin membangun, ya Allah, ya anak berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Tapi anak tidak berani meminta kepada orang-orang yang dekat, anak hanya berani minta kepada Allah dengan doa kedua orang tua. Punya uang 50.000, anak belikan semen satu sak, anak pelur bawah, punya 50.000 terus sampai alhamdulillah yang tadinya tanah, tempat ini ya tertutup oleh semen gitu. Tapi tetap namanya tempat seadanya, ketika hujan banjir masuk sini, tanah dari atas masuk ya, tapi terus kita berusaha hitung-hitung, ya Allah ini gambaran dari dosa-dosa dan kesalahan anak. Semoga dengan cara merapikan tempat ini untuk lebih baik, semoga bisa membersihkan hati anak. Ketika anak bisa membangun tempat ini lebih baik, semoga anak bisa membangun hati anak, jiwa anak, sehingga apapun kondisi, apapun seperti apapun susahnya dalam syiar, semoga anak tidak memberatkan orang-orang yang dekat kepada anak, dan anak tidak mau meminta kepada mereka, tapi anak semoga ada kesadaran dan menyadari bahwa kita duduk bersama di sini semata-mata ingin menyenangkan hatinya Allah, mengembirakan hatinya Allah dengan cara mengembirakan hatinya Rasulullah. Kita telah mengetahui siapa itu Habib Abu Bakar bin Ismet, dan kelakuannya selama ini di Cirebon, di Beber terutama, di daerah Beber, sudah sedemikian rupa mewarnai sehingga sampai sekarang sudah jamaahnya sudah lebih banyak lagi. Tapi kita akan mengikuti terus apa yang dilakukan oleh Habib Abu Bakar bin Ismet, tentunya di The Karya Channel.